Halo, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan walkthrough untuk query DDL dan DML pada command prompt sebagai tugas Wasp Data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anagun Narendra Sancaya dengan NIM 240555138 dari kelas basis data A. Saya akan membahas data definition language untuk video pertama. Ini adalah struktur bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dari sebuah database. Kita bisa melakukan create, alter, drop, truncate, dan juga constraint, backup, index, dan view. Create digunakan untuk membuat sesuatu, entah itu tabel atau database. Alter untuk mengubah sebuah tabel. Drop untuk menghapus. Truncate sama seperti drop, hanya saja dia hanya menghapus datanya, tidak dengan strukturnya. Constraints ini mencangkup dari primary key, foreign key, not null, dan juga kawan-kawannya. Lalu ada backup yang sebenarnya tidak disupport oleh MariaDB, tapi jadinya menggunakan SQL dump. Nanti akan saya praktikkan. Indexing ini untuk mempercepat pencarian. Lalu ada view untuk menyimpan sedikit query. Oke. Jadi ini adalah contoh database yang saya gunakan. Mari langsung saja pastikan untuk exam sudah aktif untuk MySQL dan Apache-nya. Lalu ke command prompt, masuk ke path ini. Lalu ke MySQL user root. Ya, sudah di MariaDB. Kita bisa melihat ada banyak database tergantung sama yang buat. Kalau saya ada ini, lalu saya akan buat database baru. Add create database UAS. Oke. Lihat lagi. Sudah ada UAS. Saya akan pakai UAS-nya. Selanjutnya saya mau lihat apakah ada tabel. Tentu saja tidak. Oke. Langsung saja buat tabel. Create table untuk pegawai. Namanya pegawai, lalu ada ID pegawai. Dia strukturnya int, lalu 2 digit. Ini ada nama pakai varchar. Mentokin aja 255. Ini. Lalu ada nomor telepon dan alamat. Nomor telepon pakai varchar karena tidak ada kalkulasi yang dibutuhin. Oke. Gini. Seharusnya tabelnya udah ada. Sebentar. Ya. Tapi kita tidak bisa melihat strukturnya sehingga pakai dash atau describe. Gini, sama aja. Saya akan pakai dash karena lebih singkat. Oke. Nah, karena kita lingkup pembahasannya itu relational database, jadi kita perlu key-keyan, primary key, foreign key, dan kawan-kawannya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengalter tabel sehingga ada key-nya satu. Oke, jadi ada alter table untuk tabel pegawainya. Lalu kita akan melakukan constraint berupa primary key. Sebelum itu namanya. Kita perlu nama dari constraint-nya, primary key. Ini untuk menunjukkan apa constraint-nya dalam constraint primary key. Lalu apa yang dijadikan key-nya gitu. Ada ID pegawai yang saya pengen. Oke. Ada yang salah. Apa ya? Alter table pegawai add constraint. Ini. Oke. Nah. ID pegawai. Typo. Mana dia? Oke. Sudah ada primary key, Rosa? Coba lihat di sini. Ya, sudah ada primary key. Saya juga mau nunjukin beberapa hal tentang constraint. Ada apa aja ya? Ada unique. Coba saya alter lagi untuk constraint. Di sini ya, unique. Untuk constraint-nya sendiri namanya unik dan dia unik. Yang mau pakai unik itu ada alamat, jangan ID.
Ada lagi? Iya, unik. Nama telepon pegawai, saya juga pengen masukin default untuk default untuk nama sepertinya. Oke. Apa yang salah? Constraint default. Oh, harus ada ini ya, lupa. Sepertinya nggak perlu pakai ini. Coba dulu. Aduh, kepencet. Kebiasaan. Saya akan sebentar ya. Copy. Terus buka ulang. Jadi untuk exam MySQL bin MySQL menu root. Oke, kembali pakai use was. Saya insert ini. Ada yang salah lagi. Apa yang salah? Agus for nama pegawai. Sebenarnya sudah benar. Tapi salah. Kita lewati aja. Jadi coba gini. Kita alter table-nya itu tuh pakai modify mungkin. Pakai pegawai modify nama pegawai untuk varchar 255. Dia pakai defaultnya Agus. Oke. Berarti si mana dia? Si default ini tidak terhitung sebagai constraint ya. Dia terhitung sebagai atribut biasa. Oke. Coba saya cek des pegawai. Ya. Baik. Sebelumnya tuh saya sudah buat yang tadi itu caranya agar primary key di alter. Jadi kita create dulu baru kita alter untuk primary key-nya. Ada cara yang lebih cepat yaitu langsung pakai primary key-nya itu di waktu create. Jadi create table, anggaplah jabatan ya. Ada ID jabatan, integer, nama jabatan, varchar 255 gaji float 4,2. Maksudnya dia menyimpan 4 angka, 4 digit, tapi angka koma itu 2 gitu. 2. Lalu ada primary key yang akan di set yaitu CID. ID jabatan. Oke. Saya cek untuk desknya. Des jabatan. Oke, ada primary key. Sudah ada. Tapi ada typo di Jai. Jadi coba saya alter aja. Alter table si Jai. Jabatan untuk kolom Gejai sebagai gaji dengan varchar 100.
Oh, alter table change harusnya. Alter table jabatan kolom. Kembali. Mari dicek. Ya, benar. Nah, jadi apa perbedaan modify sama change? Itu modify itu mengubah struktur datanya, sedangkan change itu cuma merubah namanya doang. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau dicoba pakai modify, maksud saya si modify itu benar-benar berfokus pada si struktur datanya, apa tipe datanya, sedangkan change itu bisa semua sih. Untuk balik ya. Jadi ada alter table jabatan modify gaji varchar 255. Sip. Kalau kita lihat dash tabel dash jabatan. Oke, udah benar semua. Selanjutnya saya mau coba nambahin sesuatu, misalnya di pegawai itu ada mau nambahin apa gitu, umur atau apa, kita bisa pakai alter table jabatan untuk nama tabelnya, lalu add umur gitu, int 2. Coba lihat, udah ada umur. Misalnya ada bosan, ya udah tinggal dihapus saja. Alter table jabatan add yang ubah jadi drop, nggak perlu pakai tipe data. Sip, hilang. Oke. Lalu kita juga bisa buat yang namanya tuh table dengan nge-select table lainnya. Ini agak unik sebenarnya. Coba ya, create table, coba gitu. Select ID jabatan, nama jabatan, from jabatan. Jadi dia bakal ngambil cuman ID jabatan sama nama jabatan aja dari jabatan untuk ngebuat tabel baru yang namanya coba. Oke, kita coba lihat si coba. Nah, kita tuh kayak ngambil duplikasinya gitu loh. Ada ID jabatan, nama jabatan sesuai. Oke. Sekarang saya hapus saja. Lihat, coba. Kok delete drop table coba. Udah. Ya sudah hilang. Sekarang tuh saya mau coba lagi primary key yang lebih singkat, yang lebih gampang itu. Create table barang itu. ID barang jadi pakai int berapa ya? Itu malah di sini pakai primary key. Kalau nama barang dia di setting sebagai varchar. Varchar 255. Oke. Sip, coba saya cek dash coba dash barang. Oke, udah ada primary key. Sekali lagi saya tuh bilang tadi di awal kalau misalnya pakai int tuh karena biar bisa auto increment. Nah, oke, mari kita coba langsung untuk bikin auto increment. Jadi create table, misalnya history jabatan. Jadi history jabatan untuk picture 3, dia pakai primary key, lalu auto increment ya, karena ini nih sebagai tabel kan, si jabatan sama pegawai itu relasinya many to many ya, gini. Kita tuh perlu tabel yang menghubungin mereka history jabatan. Jadi bakal ada 2 foreign key.
saya akan coba satu foreign key-nya itu tuh gimana ya? Langsung buat di sini aja. Baru yang lainnya baru saya coba pakai alter. Oke. ID pegawai nanti pakai 3. Sedangkan ID jabatan nanti 3 juga. Mulai pakai date. Date di MySQL itu year, month, day gitu. Selesai date. Lalu ada statusnya apakah ada is aktif gitu lah, bisa dibilang all. Nah, untuk foreign key kita tuh perlu foreign key-nya, lalu apa yang mau dijadiin di sininya, kan kita mau menghubungin jabatan dulu ya, anggaplah jadi jabatan. Kita nge-reference kemana ya, ke tabel jabatan dengan PK-nya dia itu tuh ID jabatan gitu. Cek, boom. Oh, ada kesalahan. Apa ini? Foreign key ID jabatan reference. Apa yang salah? 1, 2, 3, 4. Oh, ITN. Oke. Saya lihat. Creatable untuk ID history jabatan atau increment, ada ID pegawai ini ente udah mulai, ada selesai, ada status jabatan, lalu foreign key-nya dan selesai. Oke. Saya coba dash history jabatan. Oke, multiple berarti sudah ada foreign key-nya di sini. Sip. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya pengen nambahin constraint foreign key di alter. Jadinya alter table history jabatan. Kita add constraint untuk history jabatan. Ini nama constraint-nya foreign key. Oke, sebagai foreign key. Lalu key yang mau kita pakai adalah ID pegawai. Karena jabatannya udah, jadi kita pakai pegawai. Ini dia nge-reference ke pegawai, tabel pegawai di ID pegawai. Coba di dash. Dah. Berarti sudah benar foreign key-nya. Oke. Di sini saya pengen ngasih lihat ke kalian tentang nama-nama ini, history jabatan. Ini namanya tuh constraint name gitu, nama constraint. Bisa diakses tapi pakai DDL sedikit. Jadi saya coba aja. Select constraint DML maksudnya. Name constraint type table name. Oke, dia ngambil dari yang namanya information schema. Schema di table constraint. Di mana table schemanya atau database itu sama dengan was yang kita pakai saat ini. Ya. Oh, salah. Constraint. Oh, constraint harusnya. From where? Nah, lihat di sini. Ini ada namanya primary, tapi setiap primary doang yang auto gitu namanya primary. Yang lainnya itu namanya tergantung sama apa yang kita kasih sama defaultnya. Ya, begitu.
Nah, dan sini ada histori jabatan IBFK 1. Itu kan dari jabatan ini ya, yang auto dikasih sama MySQL-nya, sama MariaDB. Tahu saya, untuk mengganti nama constraint itu nggak bisa. Jadi harus di drop dulu foreign key-nya, baru kita bikin nama baru pakai yang ini, alter table. Oke, jadi saya coba aja ya. Alter table. Saya mau hapus itu, mau ganti nama. Drop foreign key. Untuk yang namanya itu history jabatan IBFK 1. Saya copy. Insert. Was history doesn't exist. Hah. Oh. Table history jabatan. Nah, kita coba lihat lagi. Di dash ya. Dash history jabatan. Harusnya dia sudah hilang. Ya. Entah kenapa dia masih ada. Berarti ada kesalahan di sini. Funky sudah jabatan IBFK 1. Sebentar, ada kesalahan berarti. Saya cek dulu. Ya. Ya, tapi namanya udah hilang. Aneh. Entah kenapa dia masih kehitung null. Coba saya alter add foreign key. Kalau misalnya bisa, berarti memang error aja. Mana ya yang tadi? Alter table history drop foreign key. Alter table. Nah ini. Saya akan pakai aja. Add constraint history jabatan foreign key di ID apa ya? ID jabatan. Reference jabatan ID jabatan. Oh, bisa. Berarti emang aneh aja ini. Des coba des si history apa? History jabatan. Iya, bisa. Emang aneh aja ini. Oke, mari lanjut. Saya juga coba bikin tabel baru mungkin. Create table variant. Mungkin. Ini untuk saya akan coba kasih lihat caranya bikin nama constraint langsung dalam create. Jadi ada ID varian untuk integer, dia primary key dan auto increment. Lalu ID barang int 4. Ini ada nama varian untuk varchar 255. Di sini bedanya tadi cuman langsung foreign key, sekarang constraint varian barang gitu nama constraintnya. Foreign key sebagai foreign key yang diambil adalah ID barang di reference ke tabel barang, ID-nya barang. Oke. Yes. Ada. Sehingga itu saya juga mau apa ya? Insert. Nyoba mungkin. Ntar aja.
ngapain sebenarnya ini? Kita udah ngelakuin create, alter, drop, truncate. Oh, truncate. Nah, truncate itu perlu data. Jadi sedikit saja saya akan masukkan data. Oke, insert into barang. Misalnya dia pakai value 1, sikat. Key. Cep. Select. Ini sebenarnya query DML akan saya jelasin lebih lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk sekarang itu tuh coba lihat dulu. Loh. Oh. Salah masukin. Salah masukin. Harusnya ke varian. Dia punya foreign key. Coba saya truncate. Nah, sini. Saya perlu ya. Coba insert into variant. Mana saja ya? Kayak nanti aja. Ya. Nanti aja sepertinya. Oke, kita buat table lain. Lupa ngasih dulu truncate, bentaran aja. Create table. Table supplier ada ID supplier yang ketiga primary key. Mantap. Alamat. Bum. Oke. Gua ada pelanggan, saya mau bandingin sesuatu di sini. Table supplier pelanggan. Ada ID pelanggan integer 3 primary key. Pelanggan voucher 255. Next, nomor telepon. Lah, notel pelanggan. Oh, bener. Alamat pelanggan voucher 255. Oke. Sekarang itu saya mau bahas indeks. Jadi apa itu indeks sebenarnya? Nah, jadi kan si SQL ini sebenarnya untuk nge-search itu tuh dia pakai sequential linear search itu satu-satu dicek. Primary key itu bikin biar dia tuh terurut. Sekarang kalau misalnya pakai indeks, misalnya indeksnya tuh di namanya tuh Agus. Waktu kita search Agus, dia bakal otomatis ngecek si indeks Agus aja gitu, nggak semuanya. Jadinya tuh lebih efisien kerjanya kalau pakai indexing. Oke. Langsung aja coba. Oh, kita dash dulu ya. Dash untuk pelanggan. Udah ada. Lalu ada si supplier. Ada juga. Jadi indeks ada beberapa. Indeks doang misalnya. Namanya indeks on, dia ada di pelanggan. Saya mau naruh di namanya. Oke. Lalu ada juga namanya unique index.
On supplier aja, dan supplier summary nama supplier. Oke. Ups, ada apa ini? Syntax error. Index on supplier. Supplier, nama supplier, index on unique. Create unique index. Unix. Oh, kurang indeksnya. Index. Ya. Oke. Apa maksud saya dengan index? Mari dilihat ini ya. Show index from pegawai dulu. Cek. Oh, beliin aja. Nah, si pegawai dia tuh punya ini. Pokoknya gitu. Selanjutnya ada si pelanggan. Dia punya second index. Jadi mana yang mau saya tunjukin ya? Ada namanya harusnya. Oh ini. Jadi dia si pegawai nomor telepon harus unik. Constraint tadi udah index non unik ya. Jadi kita bisa duplicate sebenarnya indeksnya nih. Lalu ada juga indeks untuk si supplier. Non uniknya non aktif, berarti nggak bisa duplicate. Ulasannya masih sama, indeks itu tuh ngebuat agar pencarian itu lebih cepat, lebih efisien. Gitu aja udah. Oke. Saya mau ngapain lah? Saya coba untuk bikin indeks di dalam create-nya. Drop. Coba saya drop dulu ya, drop table pelanggan. Ada create table pelanggan. ID pelanggan hilang. Tadi tuh ada di pelanggan nggak sih? Ada kok. ID pelanggan. Ya, int 3. Lalu ada juga nama. Varchar 255. Alamat Varchar 255. Nah, indeks tuh gini. Indeks saya anggapnya nama indeksnya nama. Jadi ini indeks dengan nama pelanggan. Kita taruh di nama pelanggan, misal Agus. Ups, apa ini? Notel Varchar. Oh, create. Langsung bisa salah. Create table pelanggan. Alamat indeks. Nah, misal kita pakai indeksnya yang dari pelanggan, show indeks pelanggan. Ups, lah, nggak ada. Salah ya? From. Nah, udah ada namanya name. Oh, lupa masukin primary key. Ya udah, ntaran aja. Sekarang aja. Alter table constraint pk primary key. Masukin di ID pelanggan. Alter table pelanggan.
Oke. Nah, nice. Lalu ada juga indeks namanya itu tuh full text index. Jadi full text index ini sama aja kayak indeks tadi, cuman bisa ngelakuin yang namanya itu full text search. Waduh. Bentar. Nah, full text search. Dia itu tuh sebuah searching yang cepat. Tapi nggak akan saya jelasin full di sini karena sudah di luar konteks. Sekarang saya mau buat view. Jadi dia tuh bisa kayak nyimpen query, create view, apa gaji besar gitu. As jadi dia gaji besar dari select, nama jabatan, gaji, from jabatan dengan gaji 300 30 aja, yang banyak-banyak. Nama typo, create view, select nama jabatan, from jabatan, gaji. Nah, gimana caranya? Oke, mari kita lihat gini. Saya coba insert dulu bentar. Untuk jabatan harus 1 admin 200. Dua bosnya admin. 200 tinggi banget. 200 ini tuh ntar bakal ke cap. Soalnya kita tadi pakai 4 kan floatnya. Jadi bakal mentok 99,99 aja. 35. Yaudah ini kecilin deh. 15. Oke. Sip. Ya ada bibir nih, nggak bisa dipraktikin sih. Cuma bisa diliatin aja. Jadi ini kayak kita ngebuat apa ya, simpanan gitu. Kalau ngeliatnya juga harus pakai table skema. Table name emang agak terbatas sih. Untuk lebih lengkapnya akan saya coba di video selanjutnya. View definition, lalu ambil information schema, ambil di view, di table schema was, dan tabelnya itu gaji besar namanya tadi. Ya, jadi ada ini ntar bisa dipakai buat ntaran. Dropnya gampang, tinggal drop view aja. Drop view gaji besar. Ya, yang mau saya coba tuh truncate. Misalnya apa ya, nama pelanggan mungkin ya. Saya coba insert dulu. Insert pelanggan. Insert untuk pelanggan. Untuk pelanggan values 1 sanca. Ya, pasar. Oke. Kalau pakai drop dia bakal ngehapus semuanya. Kalau pakai truncate dia bakal ngehapus datanya aja. Truncate table pelanggan. Sebelum itu saya cek dulu ya, apakah benar udah terada gitu.
select from mana? Ada ya Sancha. Nah, kita pakai Truncate. Udah nggak ada. Truncate ini nih terkesan DML, tapi sebenarnya DDL. Karena dia nggak ngeaktifin yang namanya trigger. Dan dia juga nggak hapus si auto increment. Jadinya memang agak unik sebenarnya si Truncate ini. Oke. Selanjutnya saya mau ngasih lihat yang namanya itu temporary table. Lihat temporary table. Apa ya? Sementara. Pakai ID aja. Nah, ID oke. Masih ini aja. Udah cukup. Misalnya dash pakai tempo sementara. Nah, dia kan ada. Tapi kalau misalnya kita keluar sebentar, masuk lagi SQL view root, lalu pakai database-nya UAS, selanjutnya tes sementara, udah hilang. Dia benar-benar cuma ada dalam satu sesi aja. Solusi sementara lah bisa dibilang ya, temporary table itu. Oke. Jadi mungkin udah semuanya, create udah, alter udah, drop udah, translate udah, function udah, backup udah, index udah, view udah. Walaupun view-nya memang tidak bisa dicoba. Oke. Ya. Mungkin kalau perlu query-nya atau database-nya, backup-nya bisa lihat di sini. Ngomong-ngomong soal backup, coba saya backup dulu. Exit. MySQL dump. Ini cara nge-backup. MySQL dump, lalu apa ya? Saya perlu kopas satu path. Copy address. Nah, yang mau saya taruh itu adalah si UAS, berarti kan? UAS saya taruh di sini, insert, bikin file baru, misalnya UAS SQL. Sorry, harus pakai uroot, nggak ada user kalau tadi. Dan ini cuma satu. Oke, boom. Kalau dilihat di sini, UAS sudah ada. Kalau misalnya dihapus database-nya pun, misalnya coba saya hapus root drop database UAS gitu. Oops, drop database UAS. Nah, show database. UAS sudah nggak ada kan? Oke, kita bisa import aja pakai ini ke sini. Sebelumnya coba saya cek dulu gimana file UAS itu. Ya, dia belum ada use database-nya, use UAS gitu ya. Oke. Caranya agak sedikit agak ribet. Jadi perlu masuk dulu MySQL root, create dulu database-nya UAS gitu, baru exit lagi, selanjutnya baru kita import. Ini dia. Kenapa harus begini? Karena sebelumnya saya coba, dia itu create-nya entah kenapa nggak mau keren gitu, cuman mau ngebaca yang use aja, jadi harus bikin database-nya dulu. Oke, sudah, kita masuk SQL menu root, lalu cek show databases. UAS sudah ada,